Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 8. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tang Pu yang sudah bersumpah untuk menjaga warisan dari klan besar terpencil tidak bisa ikut Lindong keluar dari tempat ini karena dia benar-benar memegang janjinya demi rasa terima kasih pada sang guru, karena kebaikan gurunya telah menyelamatkan hidup Tang Pu serta mengubah seluruh hidupnya. Meskipun di dunia ini gunung-gunung berpindah, lautan menjadi kosong, atau bahkan seluruh dunia berubah sekalipun, selama raga Tang Pu masih ada di tempat ini, maka jiwanya akan tetap teguh. Meskipun waktu terus berjalan dan bintang-bintang di langit terus berputar, Tang Pu akan berada di reruntuhan tempat ini untuk menjaga sisa-sisa klan besar terpencil. Dan dia berharap bahwa suatu hari nanti gurunya akan kembali, karena Tang Pu akan selalu menunggu sang guru. Dikarenakan Tang Pu tidak bisa meninggalkan klan besar terpencil, pada akhirnya Lindong harus keluar bersama dengan Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Di luar dimensi klan besar terpencil sudah ada kelompok yang menunggu Lindong. Ternyata itu adalah kelompok dari Teng Lei. Anak buah Teng Lei pun menyuruhnya untuk kembali ke klan boneka bayangan karena takut jika mayat sekte kuno mengejar mereka sampai tempat ini. Namun Teng Lei tetap tidak mau pergi karena dia akan memastikan bahwa Lindong benar-benar tewas. Karena Teng Lei tidak terima dia dikalahkan oleh Lindong menggunakan boneka simbol tingkat tingginya. Jika ayah Teng Lei tahu dirinya dikalahkan oleh Lindong, pasti ayahnya akan sangat marah. Maka dari itu, Teng Lei harus memastikan bahwa Lindong sudah mati dibunuh oleh mayat sekte kuno itu. Namun tiba-tiba saja Lindong, Xiao Yan dan juga Xiao Diao muncul dari langit dan mereka bertiga terjatuh dengan kecepatan yang tinggi. Lindong pun berteriak, "Awas, menyingkirlah!" Karena pada saat ini posisi Lindong ternyata berada tepat di atas Teng Lei, yang pada akhirnya kelompok Lindong pun benar-benar terjatuh menimpa tubuh Teng Lei yang ada di bawahnya. Lindong yang panik karena menimpa tubuh seseorang. Dia pun bertanya, "Hei, apa kau masih hidup?" Teng Lei pun menoleh dan dia kaget karena ternyata orang yang menimpa tubuhnya adalah Lindong. Teng Lei kali ini tidak terima mengetahui bahwa Lindong masih hidup. Dia kemudian mengajak seluruh anak buahnya untuk mengeroyok Lindong. Setelah bertarung beberapa saat, Teng Lei pun kalah dan dia babak belur. Teng Lei yang ketakutan pun kemudian meminta maaf pada Lindong. Dan Lindong hanya tersenyum karena seseorang seperti Teng Lei memang pantas untuk dihajar. Lindong benar-benar kaget karena setelah keluar dari dimensi monumen tua itu kekuatannya meningkat dengan pesat. Xiao Diao juga merasa bahwa pemulihan kekuatannya juga lumayan banyak. Teng Lei yang sudah babak belur pun kali ini ditanya oleh Lindong, "Karena kamu adalah tuan muda dari klan boneka bayangan, siapa nama ayahmu?" Teng Lei pun menjawab bahwa ayahnya bernama Teng Sa dan dia merupakan ketua klan boneka bayangan. Lindong pun kali ini memiliki pemikiran yang cukup cerdik. Dia akan menggunakan Teng Lei sebagai sandera dan menukarkan dengan batu simbol pelahap yang telah dicuri oleh Teng Sa dari klan besar terpencil. Mengetahui dirinya akan dijadikan sandera oleh Lindong, Teng Lei pun marah dan mengatakan jika Lindong berani melakukan hal itu, maka ayahnya dan seluruh klan boneka bayangan tidak akan pernah tinggal diam. Mereka pasti akan memburu Lindong. Namun Lindong tidak pernah takut dengan hal itu, karena Lindong merasa bahwa Teng Lei kali ini terlalu berisik. Lindong pun kembali menghajar Teng Lei, dan hal ini membuatnya benar-benar ketakutan dengan Lindong. Lindong yang sudah menyusun strategi dengan matang kali ini sudah memantapkan dirinya untuk pergi ke kota boneka bayangan, di mana tempat itu juga merupakan markas besar dari klan boneka bayangan, dan Lindong ke sana akan kembali mengambil batu simbol pelahap.
Cerita kemudian berpindah ke kota boneka bayangan, di mana pada saat ini seorang anggota klan boneka melapor pada Tengsa bahwa Tuan Muda Tengle hingga saat ini keberadaannya tidak diketahui. Apakah para anggota harus mencari keberadaan Tuan Muda Tengle? Bukannya panik karena putranya tidak ada kabar, namun Tengsa malah menyuruh pelapor untuk melupakan saja hal itu. Karena jika sampai Tengle diculik oleh orang, berarti dia adalah orang yang lemah karena tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Apalagi selama ini, Tengle hanya membuat susah sang ayah. Daripada memikirkan putranya yang selalu membuat masalah, Tengsa lebih memilih fokus untuk membuka segel pusaka yang dia curi dari klan besar terpencil. Dan semua orang di klan boneka bayangan harus memprioritaskan pada hal ini. Karena jika klan boneka bayangan bisa mendapatkan batu simbol pelahap, maka seluruh benua ini bisa dikuasai oleh Tengsa. Dan hal itu tidak bisa dibandingkan dengan nyawa Tengle yang tidak berharga. Cerita kemudian berpindah di luar kota boneka bayangan. Di sana ada banyak penjaga yang sedang berjaga di depan pintu gerbang. Setiap orang yang akan masuk ke dalam kota boneka bayangan harus lolos dari pemeriksaan para penjaga, di mana pada saat ini Lindong pun menyamar untuk bisa masuk ke dalam kota. Lindong kemudian dihentikan oleh salah satu penjaga. Dia pun ditanya, untuk tujuan apa kedatanganmu ke tempat ini? Lindong pun menjawab bahwa dia akan berbisnis. Karena tidak mau ribet dengan pemeriksaan, Lindong pun menyuap penjaga agar dia lolos dari pemeriksaan ini. Si penjaga pun menerima suap dari Lindong dan dia kemudian bertanya, "Sepertinya Anda tidak asing. Apakah Anda pernah ke sini sebelumnya?" Lindong pun menjawabnya bahwa dia baru pertama kali datang ke kota ini. Namun tiba-tiba saja Xiaodio memberitahu Lindong untuk melihat sesuatu. Lindong pun menoleh dan dia sangat kaget. Karena pada saat ini wajah Lindong terpampang di poster yang sangat besar dan dia sedang dicari oleh seluruh klan boneka bayangan. Pada akhirnya, Lindong tidak jadi masuk ke kota boneka bayangan melalui gerbang utama dan dia memilih untuk pergi. Lindong dan Xiaodio kali ini pergi ke hutan. Dia kemudian bertanya pada Xiaodio, harus bagaimana? Xiaodio kemudian mengatakan bahwa kota boneka bayangan hanya memiliki satu pintu masuk dan kota itu diselimuti oleh angin puyuh hitam yang ekstrim. Bahkan kultivator tingkat penciptaan bentuk tidak bisa menerobos angin puyuh itu secara sembarangan. Namun Lindong tidak perlu khawatir karena ada Xiaodio yang akan membuat pelindung supaya Lindong bisa menerobos angin puyuh itu. Lindong pun merasa senang karena Xiaodio punya solusi yang bagus. Dan kini, Lindong akan memasuki kota boneka bayangan secara diam-diam tanpa melewati pintu gerbang utama. Tidak lama kemudian Lindong dan Xiaodio sampai di sisi lain dari kota boneka bayangan. Mereka pun langsung diperlihatkan angin puyuh hitam yang besar yang menyelimuti kota itu. Xiaodio kemudian berkata, jika kultivator yang levelnya berada di bawah tingkat penciptaan bentuk, mereka akan langsung tercabik-cabik saat menerobos angin puyuh tersebut. Lindong pun masih tidak percaya jika anginnya seseram itu. Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk melemparkan batang kayu sebagai pembuktian. Dan benar saja, batang kayu yang dilempar oleh Lindong ke dalam angin puyuh seketika hancur menjadi debu. Namun Lindong tidak perlu takut karena Xiaodio akan memberikannya perlindungan agar bisa menerobos masuk ke dalam angin puyuh itu. Xiaodio kemudian mengaktifkan teknik rahasia klan Martir Langit, yaitu lingkaran cahaya ungu. Hal itu bisa melindungi tubuh Lindong hingga beberapa jam ke depan, dan angin puyuh hitam yang mengerikan tidak akan bisa melukai tubuh Lindong sedikit pun. Lindong kemudian bergegas memasuki angin puyuh hitam itu. Dia pun senang karena kata-kata Xiaodio ternyata bisa dipercaya. Setelah berhasil menerobos pertahanan angin puyuh, Lindong segera memanjat dinding kota boneka bayangan. Di atas dinding itu sudah ada dua prajurit yang sedang berjaga. Salah satu prajurit merasa bahwa ada seseorang di balik dinding ini. Namun prajurit lainnya berkata untuk tidak ngelantur, karena tidak ada seorang pun yang bisa menerobos angin puyuh pelindung kota ini. Lagi pula upacara pembukaan segel akan segera dimulai. Mereka berdua harus bergegas menuju upacara itu. Setelah dua penjaga tadi pergi, Lindong pun segera naik ke atas dinding. Dan dia kali ini berkata,
Upacara pembukaan segel. Itu pasti upacara pembukaan segel simbol pelahap. Xiaodio, kita harus segera bergegas. Dan kini dari kejauhan Lindong melihat banyak aktivitas di alun-alun kota boneka bayangan. Setelah Lindong melihat dari jarak yang cukup dekat, dia melihat banyak kultivator terkuat di klan boneka bayangan berkumpul di alun-alun. Xiaodio kemudian berkata bahwa sepertinya mereka semua akan mengerahkan seluruh kekuatan dari klan boneka bayangan untuk membuka segel yang mengunci tempat penyimpanan batu simbol pelahap. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah para kultivator itu mampu membuka segelnya? Dan apakah Lindong akan berhasil merebut batu simbol pelahap dari tangan Tengsa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.